Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadila Arumsari. Nomor induk mahasiswa saya 2018 10 1103 11026. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di video kali ini, saya ingin mengulang dan menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh dosen mata kuliah Al-Islam Kemuhamadiyahan. Nah, kali ini dan di video ini saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai salah satu materi yang sudah dijelaskan oleh dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai memahami gerakan peduli kepada mustahik zakat dalam Muhammadiyah. Nah, untuk sebelum masuk ke materi utama tentang memahami gerakan peduli kepada mustahik zakat dalam Muhammadiyah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah dulu. Sebenarnya sebelumnya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah. Tetapi yang kalau video yang kemarin yang sudah saya upload kemarin itu sejarahnya hanya bersifat umum. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sejarah berdirinya Muhammadiyah ini dalam secara singkat. Nah, Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912. Nah, pada tanggal ini adalah tanggal yang penting atau momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Kelahiran Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia pada saat itu, yang mana Muhammadiyah ini melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim cerdas yang mempunyai wawasan yang sangat luas, mempunyai jiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama kecilnya yaitu Muhammad Darwis. Kata Muhammadiyah itu sendiri tidak lepas dari suatu kata, suatu arti bahasa yang mana penggunaan kata Muhammadiyah ini adalah dimaksudkan untuk menghubungkan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tuh diperoleh saat beliau berguru di Mekah pada saat itu kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Nah, pembaruan tadi itu salah satunya disebut dengan adanya reformasi, pembaruan reformasi. Nah, yaitu yang artinya adalah merintis pendidikan modern yang memadukan pelajaran agama dan umum. Nah, yang dimasukkan di sini itu adalah yang mana tujuannya dalam mengajarkan pembaruan ini yaitu untuk mewujudkan generasi selanjutnya mampu bertahan dalam zaman modern, karena kepada kita ketahui ya, zaman itu kan semakin hari itu akan semakin berkembang. Jadi untuk itu perkembangan ini
diharapkan generasi selanjutnya itu mereka mampu bertahan dan tetap mempertahankan kepribadiannya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah dan tajdid untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah mengajak umat manusia memeluk agama Islam, amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang syahih, sehingga hidup manusia selamat dunia dan akhirat. Sejak tahun 2000, semua negara anggota PBB berencana mengakhiri kemiskinan di dunia pada tahun 2025. Tetapi sampai saat ini, tanda-tanda kemajuan dari kemiskinan itu belum tampak terlihat dengan jelas. Sebaliknya malah muncul adanya tanda-tanda baru kemiskinan di negara berkembang. Salah satunya yaitu Indonesia. Muhammadiyah sebagai salah satu bangsa Indonesia yang menyadari bahwa keadaan ini itu tidak bisa dilakukan hanya pemerintah saja, tetapi seluruh elemen masyarakat itu kita harus berupaya untuk membasmi atau untuk mengurangi angka kemiskinan tadi. Nah, maka dari itu Muhammadiyah mengajak seluruh elemen masyarakat menyatukan tujuan untuk memberantas kemiskinan. Dalam ajaran Al-Ma'un yang secara praktis mengajarkan untuk gemar mengasihi dan menyantuni mustadiin adalah upaya menyelesaikan masalah kemiskinan. Nah, ini yang kita udah masuk ke materi utama, yaitu mengenai memahami gerakan peduli kepada mustahik zakat dalam Muhammadiyah. Nah, sebelum masuk ke materi utama, di sini kita harus mengetahui dulu ya apa itu mustahik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai mustahik itu sendiri. Nah, mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, mustahik ini itu tertuang dalam ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, yang mana ketentuan ini itu diatur dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk atau memerdekakan hamba saya, untuk atau membebaskan orang yang berutang, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Nah, dalam ketentuan itu, di sini saya ingin menjelaskan satu persatu ya, dari ketentuan yang sudah ada dalam surat tersebut. Nah, yang pertama yaitu yatim dan yatim piatu. Nah, anak yatim dan yatim piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, atau keduanya, dan belum dewasa, serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Yang kedua, fakir miskin. Fakir miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Ada yang mencontohkan bahwa fakir itu pendapatan sehari-hari kurang dari separuh kebutuhannya, sedangkan miskin pendapatannya kurang dari kebutuhan, tapi pendapatannya di atas 50% kebutuhannya, namun masih kurang. Yang ketiga yaitu ghorim. Ghorim dalam banyak artian adalah orang yang mempunyai hutang untuk keperluannya sendiri, dan dana dari zakat diberikan untuk membebaskan dari hutang. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf yaitu pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Namun dilihat dari sejarahnya, pada masa awal Islam, mu'alaf yang diberi dana zakat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam. Yang kedua, orang Islam berdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh kafir. Nah, yang kelima yaitu amil. Amil yaitu semua orang yang terlibat aktif dalam organisasi zakat, termasuk penanggung jawab,
para pengumpul, pembagi, bendahara, sekretaris, dan sebagainya. Yang nomor 6 yaitu rikob. Rikob itu terjadi karena sebab tawanan perang, sehingga ada beberapa cara yang digunakan untuk memerdekakan budak, seperti sebagai saksi dari beberapa pelanggaran terhadap aturan Islam. Harta zakat pun diperuntukkan bagi budak yang masuk Islam untuk mendapatkan hak kemerdekaannya. Sabilillah. Sabilillah pada masa awal dipahami dengan jihad. Namun dalam perkembangannya, sabilillah tidak terbatas dalam hal jihad, tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya di perjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat ini untuk mengatasi ketelantaran meskipun di kampungnya ia termasuk mampu. Muhammadiyah adalah institusi teologi Al-Ma'un yang diharapkan peduli pada kaum mustad'afin dalam mengikis berbagai problem sosial. Mustad'afin tak lain orang yang lemah, baik karena dilemahkan maupun karena dirinya memang lemah. Mustad'afin juga dapat diterjemahkan sebagai mereka yang tertindas. Nah, dalam hal ini, dalam Muhammadiyah itu peduli pada masyarakat itu bisa melalui dengan pendidikan. Nah, dari Muhammadiyah ini melalui pendidikan, Muhammadiyah yang mana dalam pembentukan suatu misalnya rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya, lembaga pendidikan itu merupakan tujuan yang mana pembentukan dari lembaga-lembaga tadi itu didasari oleh usaha dari Muhammadiyah untuk mengurangi angka kemiskinan tadi, sehingga yang mana orang-orang yang tadi yang termasuk dalam Quran Surat At-Taubah tadi itu bisa seperti diapakan ya, ditempatkan di salah satu lembaga-lembaga tadi, sehingga untuk mengurangi angka kemiskinan yang mereka terlantar, mereka yang mungkin dia bingung harus apa, dengan lembaga-lembaga tadi diharapkan mampu untuk mengurangi mereka-mereka yang terlantar tadi. Sehingga dalam hal ini Muhammadiyah berusaha untuk mewujudkan pengurangannya angka kemiskinan tadi. Dengan hal ini, maka Muhammadiyah selalu peduli terhadap mereka-mereka yang membutuhkan bantuan, dan Muhammadiyah selalu siap membantu mereka yang mengalami kesulitan tanpa memandang ras, suku, dan agama. Terima kasih penjelasan saya mengenai memahami gerakan peduli kepada mustahik zakat dalam Muhammadiyah. Apabila dalam penyampaian materi saya ada yang kurang atau ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.